Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakik Latif. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi object assessment. Object assessment dalam dunia pendidikan secara umum merupakan seluruh komponen pendidikan itu sendiri. Di antaranya seperti peserta didik, kurikulum dalam suatu instansi pendidikan, sarana dan prasarana, proses pendidikan, lingkungan belajar, proses dan hasil belajar, serta dampak dari sebuah pendidikan itu sendiri. Dalam asesmen dan evaluasi hasil belajar anak, seorang guru berperan sebagai pelaksana pendidikan dan pengelola kelas, baik menjadi penggerak maupun pendorong dan pemacu semangat peserta didik, sehingga seorang gurulah yang menjadi penilai atau asesor. Jadi digambarkan bahwasanya guru yang setiap saat berhadapan dan berkomunikasi dengan peserta didik, sehingga guru yang mengetahui tentang keseharian peserta didik tersebut dengan segala macam tindakan dan bermacam-macam latar belakang, sehingga wajar apabila guru menjadi penilai hasil proses belajar tersebut. Objek maupun sasaran asesmen dalam bidang pendidikan sangat bervariasi sesuai dengan ruang lingkup yang berbeda-beda. Dalam asesmen yang dijadikan objek dan sasaran yaitu peserta didik dengan segala macam aspeknya. Sementara dalam proses pendidikan adalah guru atau pendidik yang menjadi peserta didik tersebut. Dalam asesmen kurikulum objek dan sasarannya itu sendiri berupa risalah kurikulum untuk analisis refleksi, ketepatan dan kesesuaian visi misi, tujuan, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, strategi, alat, bahan, media, alokasi waktu, dan teknik penilaiannya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi asesmen perkembangan anak usia dini. Asesmen merupakan wujud dari kegiatan penilaian yang mengamati perkembangan peserta didik setelah menempuh program pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh guru. Menurut pendapat Yuliani, bahwa menurutnya penilaian perkembangan anak pada pembelajaran anak usia dini pada dasarnya lebih tepat disebut dengan asesmen perkembangan. Oleh karena itu, asesmen perkembangan anak adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai perkembangan anak melalui suatu proses yang terdiri dari kegiatan pengamatan, pencatatan, penganalisisan, dan penafsiran. Setelah anak menempuh program kegiatan pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh guru. Arti penting dilakukan asesmen perkembangan anak berdampak pada berbagai pihak, yaitu pada anak itu sendiri, keluarga dalam hal ini orang tua, pendidik, program kegiatan pembelajaran, dan masyarakat. Menurut Suryana, perkembangan anak harus mendapatkan pemantauan dari orang dewasa, khususnya dilakukan oleh seorang guru atau pihak sekolah. Hal itu dilakukan untuk mengetahui pencapaian perkembangan. Di sini saya akan membacakan objek asesmen perkembangan kognitif. Ranah kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognitif yang meliputi kegiatan sejak dari penerimaan simulasi eksternal oleh sensori penyimpanan dan pengolahan dalam otak menjadi informasi hingga pemanggilan kembali informasi ketika diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Tujuan pengukuran ranah kognitif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan dan ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Manfaat pengukuran ranah kognitif adalah untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan prestasi siswa pada ranah kognitif khususnya. Sebagaimana kata kerja operasional yang sudah taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson sebagai berikut yang menyangkut ranah kognitif. 1. Pengetahuan, hafalan atau pengingatan. 2. Pemahaman. 3. Penerapan. 4. Analisis. 5. Sintesis. Dan 6. Penilaian, penghargaan atau evaluasi. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit tentang objek asesmen perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi setiap orang termasuk anak-anak. Anak dapat mengembangkan kemampuan sosial atau social skill melalui berbahasa dengan lingkungan sosial yang dimulai dengan penguasaan kemampuan berbahasa yang baik. Berbahasa juga merupakan alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan pada orang lain, yang sekaligus berfungsi untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Perkembangan bahasa reseptif adalah kemampuan anak dalam mengenal dan bereaksi terhadap seseorang, terhadap suatu kejadian yang terjadi di dalam lingkungan sekitarnya, dan akhirnya mengerti hitungan kata-kata.
selanjutnya yaitu mengenai objek asesmen perkembangan nilai moral dan agama pada anak. Ranah efektif merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat sikap, kepatuhan terhadap moral. Di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, tata nilai, perorganisasian, dan karakteristik. Dalam ranah ini, peserta didik dinilai sejauh mana ia mampu menginternalisasikan nilai-nilai pembelajaran di dalam dirinya. Ranah ini erat kaitannya dengan tata nilai dan konsep diri. Menurut Suryani, aspek efektif merupakan sikap yang merupakan dasar dari bagian tingkah laku manusia sebagai gambaran kepribadiannya. Sikap berhubungan dengan pergaulan, sehingga sikap berkaitan dengan cara merespon suatu objek atau seseorang. Menilai sikap sehingga sangat diperlukan. Selain itu, sikap juga dapat dibentuk dan memerlukan adanya perbaikan, sehingga perilaku atau tindakan yang diinginkan dapat dicapai. Menurut Sikiman, dalam hubungannya dengan hasil belajar, hal yang dinilai bisa berupa minat, sikap, dan nilai-nilai dari individu. Ranah efektif terdapat menjadi 5 kategori yang diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana, sehingga kompleks di antara lain yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudari Nindi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori 5 ranah efektif yang diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana sampai perilaku yang kompleks. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan di sini dimaksud seorang peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam merawat dan menghargai seseorang. Misalkan mendengarkan pendapat orang lain, kemudian mengenal nama-nama dari orang lain. Yang kedua yaitu responsif. Responsif di sini bermaksud kemampuan berpikir siswa selalu dirangsang secara aktif sehingga memungkinkan mereka untuk segera bereaksi terhadap peristiwa. Contohnya misal berpartisipasi dalam diskusi kelas, kemudian menjawab pertanyaan, membantu menjawab pertanyaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nilai yang dianut. Nilai yang dianut di sini yaitu kemampuan peserta didik dalam menampilkan nilai yang digunakan guna membedakan kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu organisasi. Organisasi di sini bermaksud peserta didik diharapkan mampu untuk membentuk sistem nilai dan budaya dalam suatu organisasi dengan mengkondisikan perbedaan nilai. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristik. Karakteristik di sini dimaksud yaitu seorang peserta didik mampu mengontrol tingkah laku dan meningkatkan hubungan interpersonal sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh peserta didik. Misalnya menunjukkan rasa percaya diri dan saat bekerja peserta didik tersebut mampu untuk beraktivitas di dalam suatu kelompok. Terima kasih.